Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Barita. Di video kali ini, seperti yang sudah ada di judul, kita mau bahas tentang materi dan nanti bakal ada latihan soal terkait dengan oksigenasi. Dimana salah satu kisi-kisi SKB keperawatan di tahun ini adalah terkait dengan oksigenasi baik perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Untuk itu, ikutin terus videonya, jangan di skip. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya, kita bahas dulu materi yang terkait dengan oksigenasi ini. Sehingga kalau teman-teman nanti dapat soal di luar dari yang kita pelajarin, atau di luar dari yang udah kita latih soal nanti, seenggaknya teman-teman udah tahu menjawabnya karena kita udah mereview kembali gimana tentang materi oksigenasi ini. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Kita mulai dari konsep dan prinsip kebutuhan oksigenasi. Adapun definisi dari kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhan oksigen yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup, dan aktivitas berbagai organ atau sel. Ini menurut Potter dan Perry tahun 2005. Tanpa oksigen di dalam tubuh teman-teman dalam waktu tertentu, sel tubuh akan mengalami kerusakan yang menetap dan menimbulkan kematian. Otak merupakan organ yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen, di mana otak masih mampu mentoleransi kekurangan oksigen hanya 3 sampai dengan 5 menit. Apabila kekurangan oksigen berlangsung lebih dari 5 menit, maka dapat terjadi kerusakan sel otak secara permanen. Ini menurut Cozier dan Earp tahun 1998. Adapun tujuan dari pemberian oksigenasi teman-teman yaitu ada 3. Yang pertama untuk mempertahankan oksigen yang adekuat pada jaringan. Yang kedua untuk menurunkan kerja paru, yang ketiga untuk menurunkan kerja jantung. Maksudnya di sini teman-teman untuk menurunkan kerja paru-paru dan untuk menurunkan kerja jantung, bukan kerja paru-paru dan kerja jantung yang di posisi normal lalu diturunkan, bukan. Tapi dalam makna di sini adalah ketika seseorang atau ketika pasien mengalami kesulitan bernapas baik itu hipoksia, hiperventilasi atau hipoventilasi, maka membutuhkan oksigen kan. Nah, dengan orang posisi dalam gangguan masalah pernapasan, pastinya kerja paru-paru akan bekerja lebih cepat lagi dan kerja jantung juga lebih cepat lagi untuk mensuplai O2 gitu teman-teman. Makanya di sini pemberian oksigen ini adalah pertolongan untuk menurunkan kerja paru-paru dan menurunkan kerja jantung ketika paru-paru dan jantung ini berusaha keras untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh. Sekarang kita ke anatomi dan fisiologi proses pernapasan. Anatomi saluran pernapasan itu terdiri atas 2 teman-teman, yaitu saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah. Saluran napas bagian atas itu terdiri dari hidung, faring, dan laring. Sementara saluran napas bagian bawah itu terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Menurut Tarwoto Wartona tahun 2006, ada 3 sistem yang bekerja dalam penyampaian oksigen ke jaringan tubuh, yaitu yang pertama sistem respirasi, yang kedua sistem kardiovaskuler, dan yang ketiga sistem hematologi. Nanti aku bakal jelasin di slide berikutnya teman-teman untuk penjelasan ketiga sistem ini. Nah, yang pertama tadi adalah sistem respirasi. Sistem respirasi terdiri atas organ pertukaran gas yaitu paru-paru dan sebuah pompa ventilasi yang terdiri atas dinding dada, otot-otot pernapasan, diafragma, isi abdomen, dinding abdomen, dan pusat pernapasan di otak. Pada sistem respirasi ada 3 langkah dalam proses oksigenasi teman-teman. Yang pertama adalah ventilasi, yang kedua perfusi paru, dan yang ketiga adalah difusi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru, jumlahnya sekitar 500 mili. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleura dengan tekanan atmosfer, di mana pada saat inspirasi tekanan intrapleura lebih negatif yaitu 752 mm hidrogium daripada tekanan atmosfer, di mana atmosfer ini tekanannya 760 mm hidrogium, sehingga udara akan masuk ke alveoli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatenan ventilasi yaitu pertama kebersihan jalan napas, di mana adanya sumbatan atau obstruksi jalan napas akan menghalangi masuk dan keluarnya udara dari dan ke paru-paru. Yang kedua, adekuatnya sistem saraf pusat dan pusat pernapasan. Ketiga, adekuatnya pengembangan dan pengempisan paru. Keempat, kemampuan otot-otot pernapasan seperti diafragma, eksternal interkosta, internal interkosta, dan otot abdominal ini menurut pendapat Wartona tahun 2006 Universitas Sumatera Utara.
Kemudian perfusi paru. Perfusi paru ini teman-teman lanjutan dari sistem respirasi. Tadi kan sistem respirasi terbagi 3, ventilasi, perfusi paru, dan difusi. Sekarang kita yang keduanya perfusi paru karena ventilasinya tadi kita udah bahas. Perfusi paru adalah pergerakan aliran darah melalui sirkulasi paru untuk dioksigenasi, di mana pada sirkulasi paru darah yang dioksigenasi mengalir dalam arteri pulmonalis dari ventrikel kanan jantung. Darah ini ikut serta dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di kapiler dan alveolus. Adapun fungsi utama sirkulasi pulmonal adalah mengalirkan darah yang dioksigenasi dari dan ke paru-paru agar dapat terjadi pertukaran gas. Sirkulasi paru merupakan 8-9% dari curah jantung. Dengan demikian, adik kuatnya pertukaran gas dalam paru dipengaruhi oleh keadaan ventilasi dan perfusi. Pada orang dewasa sehat, pada saat istirahat ventilasi alveolar atau volume tidal sama dengan P sekitar 4 liter per menit, sedangkan aliran darah kapiler pulmonal atau Q sekitar 5 liter per menit, ini menurut Wartona tahun 2006. Kemudian yang ketiga adalah difusi, ini adalah lanjutan dari sistem respirasi. Dalam difusi pernapasan, komponen yang berperan penting adalah alveoli dan darah. Untuk memenuhi kebutuhan O2 dari jaringan, proses difusi gas pada sistem respirasi haruslah optimal. Di dalam alveoli, O2 melintasi membran alveoli. Kapiler dari alveoli berdifusi ke dalam darah karena adanya perbedaan tekanan PO2 yang tinggi di alveolus, di mana 100 mm hidrogium, dan tekanan pada kapiler lebih rendah, di mana PO2 40 mm hidrogium. Sedangkan CO2 berdifusi keluar alveoli, akibatnya adanya perbedaan tekanan PCO2 darah yaitu 45 mm hidrogium dan di alveoli 40 mm hidrogium. Sehingga proses difusi dipengaruhi oleh faktor ketebalan membran, luas permukaan membran, komposisi membran, koefisienan difusi O2 dan CO2, serta perbedaan tekanan gas O2 dan CO2. Ini menurut Mutakin tahun 2010. Sekarang kita masuk ke sistem kardiovaskuler, di mana tadi yang pertama kita udah bahas sistem respirasi. Nah, di sistem kardiovaskuler ini teman-teman, kita membahas mungkin ya, kalau aku pengalaman pribadi ya, waktu kuliah keperawatan, dosen yang mengajar KMB itu membahas terkait dengan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di sistem kardiovaskuler ini, peredaran darah itu juga berpengaruhi dalam sistem oksigenasi atau pada sistem pernapasan. Jadi, kemampuan oksigenasi pada jaringan sangat dipengaruhi oleh fungsi jantung untuk memompa darah sebagai transport oksigen, di mana dimulai dari darah masuk ke atrium kiri dari vena pulmonaris, lalu aliran darah keluar dari ventrikel kiri menuju aorta melalui katup aorta. Kemudian dari aorta darah disalurkan ke seluruh sirkulasi sistemik melalui arteri, arteriol, dan kapiler serta menyatu kembali membentuk pena yang kemudian dialirkan ke jantung melalui atrium kanan. Darah dari atrium kanan masuk dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis, kemudian keluar dari arteri pulmonalis melalui katup pulmonalis untuk kemudian dialirkan ke paru-paru kanan dan kiri untuk berdifusi. Nah, darah mengalir di dalam pena pulmonalis kembali ke atrium kiri dan bersirkulasi secara sistemik, sehingga tidak adekuatnya sirkulasi sistemik berdampak pada kemampuan transport gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah Wartona 2006 yang berpendapat terkait dengan sistem kardiovaskuler ini. Sekarang kita ke sistem hematologi. Dalam Tarwoto Wartona tahun 2006 dijelaskan bahwa oksigen membutuhkan transport dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Sekitar 97% oksigen dalam darah dibawa eritrosit yang telah berkaitan dengan hemoglobin dan 3% oksigen larut dalam plasma. Setiap sel darah merah mengandung 280 juta molekul Hb dan setiap molekul dari keempat molekul besi dalam hemoglobin berkaitan dengan satu molekul oksigen, di mana membentuk oksihemoglobin yaitu HbO2. Reaksi pengikatan Hb dengan O2 adalah Hb tambah O2 sehingga menjadi HbO2. Afinitas atau ikatan Hb dengan O2 dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi 2,3 di fosfoglis-serat dalam darah merah. Dengan demikian, besarnya Hb dan jumlah eritrosit akan mempengaruhi transport gas.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi menurut Tarwoto Wartona tahun 2006 teman-teman, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah faktor fisiologi. Kenapa faktor fisiologi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi? Yaitu yang pertama karena menurunnya kapasitas pengikatan O2 seperti pada anemia. Yang kedua, menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran napas bagian atas. Yang ketiga, hipovolemi sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transfer O2 terganggu. Keempat, meningkatnya metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil, luka, dan lain-lain. Yang kelima, kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada kehamilan, obesitas, penyakit kronik TB paru. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi adalah faktor perkembangan. Pada faktor perkembangan ini, yang pertama adalah bayi prematur di mana yang disebabkan kurangnya pembentukan surfaktan. Yang kedua, bayi dan toddler di mana adanya risiko saluran pernapasan akut. Ketiga, anak usia sekolah dan remaja yaitu risiko infeksius saluran pernapasan dan merokok. Keempat, dewasa muda dan pertengahan, di mana diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stres yang mengakibatkan penyakit jantung dan paru. Yang kelima, dewasa tua, di mana adanya proses penuaan yang mengakibatkan kemungkinan arteriosklerosis, sehingga elastisitas menurun dan ekspansi paru menurun juga. Selanjutnya adalah faktor perilaku. Faktor perilaku ini adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Dalam faktor perilaku ini ada dua yang mempengaruhi, yaitu yang pertama nutrisi dan faktor lingkungan. Pada dampak nutrisi, di mana yang pertama misalnya pada obesitas mengakibatkan penurunan ekspansi paru, gizi yang memburuk menjadi anemia sehingga daya ikat oksigen berkurang, diet yang tinggi lemak menimbulkan arteriosklerosis. Kemudian yang kedua exercise. Exercise akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Kemudian yang ketiga, merokok. Nikotin itu menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner. Keempat, alkohol dan obat-obatan, di mana alkohol dan obat-obatan ini menyebabkan intake nutrisi, Fe menurun mengakibatkan penurunan hemoglobin, alkohol menyebabkan depresi pusat pernapasan. Kemudian selanjutnya adalah kecemasan, di mana kecemasan ini bisa menyebabkan metabolisme meningkat. Selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada 3, yaitu teman-teman tempat kerja, di mana tempat kerja ini kalau penuh dengan polusi. Kedua, suhu lingkungan. Ketiga, ketinggian tempat dari permukaan laut. Sekarang kita bahas masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Masalah atau gangguan yang terkait dengan pemenuhan oksigenasi yaitu perubahan fungsi jantung dan perubahan fungsi pernapasan. Perubahan fungsi jantung yang mempengaruhi kebutuhan oksigen yaitu teman-teman ada 3. Yang pertama, gangguan konduksi jantung seperti disritmia di mana takikardi dan bradikardi. Kedua, menurunnya cardiac output seperti pada pasien dikompensi cordis menimbulkan hipoksia jaringan. Ketiga, kerusakan katup seperti pada stenosis, obstruksi, miokardial iskemi, infark mengakibatkan kekurangan pasokan darah dari arteri koroner ke miokardium. Sedangkan pada perubahan fungsi pernapasan, masalah yang dapat mempengaruhi kebutuhan oksigenasi yaitu hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia. Ini menurut Wartona tahun 2006. Perubahan fungsi pernapasan teman-teman tadi terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah hiperventilasi. Hiperventilasi merupakan upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam. Adapun tanda dan gejalanya hiperventilasi adalah takikardi, napas pendek, nyeri dada atau chest pain, menurunnya konsentrasi, dan disorientasi. Yang kedua, hipoventilasi. Hipoventilasi merupakan terjadinya ketika ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan O2 tubuh atau mengeluarkan CO2 dengan cukup. Biasanya terjadi pada atelektasis atau kolaps paru. Adapun tanda dan gejalanya adalah nyeri kepala, penurunan kesadaran, disorientasi, kardiak disritmia, ketidakseimbangan elektrolit, kejang dan kardiak arrest. Kemudian yang ketiga, hipoksia, di mana kondisi tidak tercukupinya pemenuhan O2 dalam tubuh akibat dari defisiensi O2 yang diinspirasi atau meningkatnya penggunaan O2 di sel. Adapun tanda dan gejalanya adalah kelelahan, kecemasan, menurunnya kemampuan konsentrasi, nadi meningkat, pernapasan cepat dan dalam, cyanosis, sesak napas, dan clubbing finger. Sekarang kita masuk ke terapi oksigen. Terapi oksigen adalah memasukkan oksigen tambahan dari luar ke paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat sesuai kebutuhan, di mana sesuai dengan standar pelayanan keperawatan di ICU. Ini menurut Depkes RI tahun 2005. Namun,
Andarmoyo tahun 2012 berpendapat bahwa terapi oksigen adalah memberikan aliran gas lebih dari 20% pada tekanan 1 atmosfer sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam darah. Nah, di sini ada metode pemberian oksigen, teman-teman. Jadi ada sistem aliran rendah dan ada sistem aliran tinggi. Nah, sebelum aku bacakan atau sebelum aku share sama teman-teman, di sini aku mau jelasin dulu. Mungkin nanti bakal ada perdebatan kayak misalnya nggak jarang sih kita pasti nanya, kok menurut ahli yang sana, ahli A, kalau menggunakan misalnya kanul nasal itu oksigen penggunaannya maksimalnya 3 liter. Menurut dokter anestesi B, katanya penggunaannya sampai dengan 5 liter. Loh, kok di sini beda gitu. Nah, aku juga dikatakan bingung juga teman-teman. Tapi sekarang kita kembalikan dengan ahlinya. Nah, beda ahli maka beda juga pendapatnya. Nanti gimana cara menjawab pertanyaannya, teman-teman sesuaikan aja dengan pertanyaannya dan pilihan bergandanya. Pasti gak terlalu melenceng gitu kok nanti ini pilihannya ya, tapi semoga ya. Nah, di sini aku sesuai dengan ahlinya, jadi berbeda ahli berbeda pendapat. Oke, sekarang kita ke metode pemberian oksigen, di mana yang pertama adalah sistem aliran rendah. Untuk sistem aliran rendah ini yang pertama menggunakan kateter nasal oksigen, di mana alirannya 1 sampai dengan 6 liter per menit, menghasilkan oksigen dengan konsentrasi 24 sampai dengan 44% tergantung dengan pola ventilasi pasien. Bahaya dari penggunaan kateter nasal oksigen ini, teman-teman, yaitu iritasi lambung, pengeringan mukosa hidung, kemungkinan distensi lambung dan epitaksis. Yang kedua, kanul nasal oksigen, di mana alirannya 1 sampai dengan 6 liter per menit, menghasilkan O2 dengan konsentrasi 24 sampai dengan 44% tergantung pada pola ventilasi pasien. Adapun bahayanya adalah iritasi hidung, pengeringan mukosa hidung, nyeri sinus dan epitaksis. Yang ketiga, sungkup muka sederhana, di mana oksigen yang dialirkan adalah 5 sampai dengan 8 liter per menit, menghasilkan O2 dengan konsentrasi 40 sampai dengan 60%. Adapun bahaya dari sungkup muka sederhana ini, teman-teman, yaitu aspirasi bila muntah, penumpukan CO2 pada aliran O2 rendah, emfisema subkutan ke dalam jaringan mata pada aliran O2 tinggi, dan nekrose apabila sungkup muka dipasang terlalu ketat. Yang keempat, sungkup muka rebreathing dengan kantung O2, di mana oksigen yang dialirkan 8 sampai dengan 12 liter per menit, menghasilkan oksigen dengan konsentrasi 60 sampai dengan 80%. Adapun bahaya dari sungkup muka rebreathing ini, teman-teman, terjadi aspirasi bila muntah, emfisema subkutan ke dalam jaringan mata pada aliran O2 tinggi, dan nukresa apabila sungkup muka dipasang terlalu ketat. Yang kelima, sungkup muka non-rebreathing dengan kantong O2, di mana oksigen yang dialirkan adalah 8 sampai dengan 12 liter per menit, menghasilkan konsentrasi O2 90%. Adapun bahayanya sama saja seperti dengan sungkup muka rebreathing. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem aliran tinggi. Yang tadi kita bahas adalah sistem aliran rendah. Nah, pada sistem aliran tinggi ini yang pertama yang digunakan adalah sungkup muka Venturi atau Venturi mask. Oksigen yang dialirkan adalah 4 sampai dengan 14 liter per menit, menghasilkan konsentrasi O2 30 sampai dengan 55%. Adapun bahaya dari sungkup muka Venturi ini adalah terjadi aspirasi bila muntah dan nekrosis karena pemasangan sungkup yang terlalu ketat. Yang kedua, sungkup muka aerosol atau ambubek, di mana oksigen yang dialirkan adalah aliran lebih dari 10 volum atau 10 tidal volum per menit, di mana menghasilkan konsentrasi O2 100%. Bahayanya penumpukan air pada aspirasi bila muntah serta nekrosis karena pemasangan sungkup muka yang terlalu ketat. Adapun indikasi terapi oksigen menurut standar keperawatan ICU Depkes RI tahun 2005 dan Andarmoyo tahun 2012, indikasi terapi oksigen adalah pada pasien hipoksia, kemudian oksigenasi kurang sedangkan paru normal, ketiga oksigenasi cukup sedangkan paru tidak normal, keempat oksigenasi cukup paru normal sedangkan sirkulasi tidak normal, kelima pasien yang membutuhkan pemberian oksigen konsentrasi tinggi, keenam pasien dengan tekanan partial karbon dioksida atau PaCO2 rendah. Kemudian indikasi terapi oksigen pada neonatus yaitu pada pasien asfiksia, kedua pasien dengan napas lebih dari 60 kali per menit, terus pasien dengan takipnu, terus yang keempat pasien febris, dan yang kelima pasien BBLR. Sedangkan untuk kontraindikasi terapi oksigen ini, teman-teman, menurut Potter tahun 2005, di mana kanal nasul, kateter binasal, dan nasal prong ini tidak disarankan jika pasien tersebut jika ada mengalami obstruksi nasal. Kemudian yang kedua, kateter nasofaringeal atau kateter nasal ini tidak disarankan jika ada fraktur dasar tengkorak kepala, trauma maksilofasial, dan obstruksi nasal.
Kemudian ketiga, sungkup muka dengan kantong rebreathing. Ini tidak disarankan pada pasien dengan PCO2 tinggi karena akan lebih meningkatkan kadar PCO2-nya lebih lagi. Nah, kemudian untuk metode pemberian oksigen, ini untuk cara pemberian oksigen teman-teman bermacam-macam. Seperti di bawah ini menurut Potter 2005, yaitu dengan cara yang pertama melalui inkubator, kedua dengan headbox, yang ketiga dengan nasal kanul yaitu dengan low flow atau high flow, keempat bisa menggunakan dengan nasal CPAP yaitu continuous positive airway pressure, kelima nasal intermittent positive pressure ventilation, keenam ventilator dengan memasukkan endotracheal tube. Adapun contoh masalah keperawatan yang berhubungan dengan kebutuhan oksigenasi teman-teman, yaitu yang pertama pola napas tidak efektif, kedua jalan napas tidak efektif, ketiga gangguan pertukaran gas, keempat penurunan perfusi jaringan, kelima intoleransi aktivitas, keenam perubahan pola tidur, ketujuh resiko terjadinya iskemik otak dan lain-lain teman. Ya pastilah teman-teman ngerti dari mana asal masalah keperawatan itu. Nah, masalah keperawatan itu berasal dari hasil pengkajian. Nah, contoh dari diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan kebutuhan oksigen, teman-teman, ini contohnya aku buat 2 beserta dengan intervensinya. Yang pertama, ketidakseimbangan bersihan jalan napas berhubungan dengan penumpukan sekret. Jadi, intervensi yang bisa teman-teman lakukan untuk diagnosa keperawatan ini yaitu lakukan manajemen ketidakefektifan jalan napas, di mana lakukan auskultasi suara 2-4 jam, kemudian tinggikan kepala dari posisi badan dan kaki, lakukan monitoring dan evaluasi, kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian oksigen tambahan. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan tidak mampu mencerna makanan dengan baik. Nah, intervensi yang bisa dilakukan untuk diagnosa keperawatan ini, lakukan manajemen ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, kemudian lakukan monitoring terhadap porsi makan maupun frekuensi makan, dan bisa juga kolaborasi dengan ahli gizi. Nah, semua intervensi yang teman-teman rencanakan harus sesuai dengan kebutuhan hasil pengkajian pasien, yaitu hasil-hasil pengkajian tersebut berupa masalah-masalah yang dialami pasien, lalu rencanakanlah intervensi untuk penyelesaian masalah tersebut. Kemudian implementasikan, dan selanjutnya teman-teman evaluasi hasil implementasi tersebut sesuai dengan SWOT. Nah, demikian teman-teman materi pembelajaran kita. Selanjutnya kita lanjut untuk latihan soal dan pembahasannya. Nah, sebelum teman-teman kita lanjut ke latihan soal, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Soal yang pertama, upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam dengan tanda dan gejala yang dialami pasien yaitu takikardi, napas pendek, nyeri dada atau chest pain, menurunnya konsentrasi, disorientasi disebut dengan A. Hiperventilasi, B. Hipoventilasi, C. Hipoksia, D. Gangguan napas. Apa teman-teman tadi? Kita udah bahas ada 3 tadi. Ya, jadi jawabannya adalah A. Hiperventilasi. Jadi hiperventilasi adalah upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam. Di mana tanda dan gejalanya adalah yang ini, yaitulah hiperventilasi. Kemudian yang kedua, saluran pernapasan terbagi atas, saluran napas bagian atas, dan saluran napas bagian bawah. Apa saja yang termasuk dengan saluran napas bagian atas? A. Mulut, hidung, trakea, B. Hidung, faring, dan laring, C. Hidung, trakea, bronkus, dan alveolus, D. Hidung, trakea, paru-paru, dan alveoli. Ini gampang sekali teman-teman. Ya, saluran napas bagian atas tadi adalah yaitu B. Hidung, faring, dan laring. Soal yang ketiga, pasien Bapak A datang ke IGD di antar keluarganya. Pasien mengatakan kelelahan, pusing, dan sulit konsentrasi. Dari hasil pengkajian perawat, pasien mengalami nadi meningkat, pernapasan cepat dan dalam, kuku tampak pucat, sesak napas, dan clubbing finger. Perubahan fungsi pernapasan yang dialami pasien adalah A. Hipoksia, B. Hiperventilasi, C. Hipoventilasi, D. Oksigenasi. Ya, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Hipoksia. Jadi hipoksia itu adalah di mana pasien mengalami tanda dan gejala yang seperti ini, seperti yang soal ini. Sekarang kita ke soal yang keempat. Apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur kadar O2 kapiler pasien? A. Analisa gas darah, B. Kultur darah, C. Oksimetri, D. Spirometri. Apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Oksimetri. Oke, ini adalah soal yang terakhir. 5. Yang termasuk dengan metode pemberian oksigen sistem aliran tinggi adalah A. Nasal kanul, B. Rebreathing mask, C. Non-rebreathing mask, D. Ambubeg. Apa teman-teman tadi untuk aliran tinggi? Ya, jawabannya adalah D. Ambubeg. Yang lainnya adalah aliran rendah.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Di video selanjutnya aku masih bakal tetap membahas soal tentang SKB keperawatan, baik perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Untuk itu jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Semangat belajar teman-teman, jaga kesehatan kalian, semangat berprestasi dan semangat memperjuangkan NIP. Semoga teman-teman lulus tahun ini. Semangat teman-teman, bye-bye. Terima kasih.